Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar mengenai metode tabel. Metode tabel merupakan salah satu metode yang dipakai atau yang digunakan untuk mencari nilai X atau akar X dari persamaan non-linear. Adapun algoritma metode tabel itu adalah yang pertama itu definisikan fungsi fx. Yang kedua, menentukan range untuk X yang berupa batas bawah atau X bawah dan batas atas atau X atas. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagian N. Yang keempat, hitung step pembagi H menggunakan rumus H sama dengan batas atas dikurangi batas bawah dibagi N. Yang kelima, untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, hitung XI sama dengan batas bawah ditambah I kali H. YI sama dengan FXI. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N dicari K, di mana jika FXK sama dengan 0, maka XK adalah penyelesaiannya. Jika tidak, bila FXK dikali FXK plus 1 lebih kecil dari 0, maka jika nilai FXK lebih kecil dari nilai FXK plus 1, maka XK merupakan penyelesaiannya. Sedangkan jika tidak, maka XK plus 1 merupakan penyelesaiannya. Untuk memperjelas penggunaan metode tabel, kita bisa melihat contoh soal berikut ini. Misal, diketahui sebuah fungsi itu fx sama dengan x tambah e pangkat x, dan akan dicari nilai x atau nilai akar x. Langkah yang pertama itu adalah kita mendefinisikan fungsi fx. Kita sudah tahu fungsi fx-nya itu sama dengan x ditambah e pangkat x. Yang kedua itu adalah kita menentukan range untuk x yang berupa batas bawah dan batas atas. Kita misalkan batas atas itu sama dengan 1, 0, dan batas bawah itu sama dengan min 1. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagian N. Tentukan jumlah N. Misalnya N-nya itu sama dengan 10. Untuk N di sini terserah kita, bisa N sama dengan 10, bisa N sama dengan 20, bisa N sama dengan 5, karena itu akan menentukan atau mempengaruhi hasil yang akan kita dapat. Terus yang berikutnya itu adalah menentukan step pembagi H menggunakan rumus H sama dengan batas atas dikurangi batas bawah dibagi N. Jadi kita mencari nilai H itu sama dengan batas atasnya 0 dikurangi batas atasnya itu min 1, terus kita bagi dengan N. N-nya di sini adalah 10. Hasilnya adalah 0,1. Kemudian untuk I sama dengan 0 sampai dengan N. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N. Kita buat nilai I-nya dulu, itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa sampai 10? Karena N-nya sama dengan 10. Hitung XI sama dengan X bawah ditambah I kali H. XI sama dengan S bawah ditambah I kali H. Jadi XI sama dengan X bawah ditambah I kali H. X bawah, jadi ini misalnya batas bawahnya min 1. Tuh. X bawah ditambah I kali H. X bawah sama dengan X bawah ditambah I kali H. I dikali 0,1. Hasilnya min 0,9. Terus D3 ini kita beri angka dolar supaya nilainya tetap. Lalu kita tarik. Nah, itu.
Jadi untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, hitung XI sama dengan X bawah tambah I kali H. Udah jadi. Terus yang berikutnya itu adalah cari YI sama dengan FXI. YI sama dengan FXI. Jadi ini sama dengan yang ini X itu ditambah eksponen dipangkatkan X. Tarik. Nah, ada nilainya. Kita cek. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, hitung XI sama dengan X bawah ditambah I kali H. YI sama dengan FXI. Jadi YI itu sudah ada nilainya. Ini merupakan nilai YI. Nah, kemudian dicek lagi. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N dicari K, di mana jika fxk sama dengan 0 maka xk adalah penyelesaiannya. Jadi dari nilai fx ini kita cek dulu, ada nggak nilai fx itu sama dengan 0. Oh, ternyata tidak ada. Jadi kondisi yang pertama ini tidak memenuhi. Terus kita cek lagi kondisi yang berikutnya. Jika tidak, cari fxk dikali fxk plus 1, hasilnya itu lebih kecil dari 0. Jadi maksudnya itu cari fx sebelumnya dikali fx sesudahnya, itu hasilnya lebih kecil dari 0. Kita cari. Kalau anggap ini fx sebelum ini sesudah. Kalau ini tidak memenuhi, yang memenuhi yang ini. Yaitu pada I sama dengan 5 dan I sama dengan 4 ya, atau pada nilai X sama dengan minus 0,6 dan nilai X sama dengan minus 0,5. Ini yang memenuhi, kita tandai. Oke. Nah, jadi ini sudah memenuhi bahwa jika fxk dikali fxk plus 1 lebih kecil dari 0. Nah, kita lihat ini memenuhi, kita anggap ini sesudah, ini sebelum, atau ini fxk plus 1. Terus kita cek, jika fxk lebih kecil dari fxk plus 1, maka xk adalah penyelesaiannya. Kita cek, apakah nilai x minus 0,6 untuk nilai fx-nya itu lebih kecil atau lebih besar dari nilai x yang minus 0,5. Cara mengetahuinya itu adalah kita melihat saja ada berapa angka di belakang koma. Kita cek, misalnya minus 0,6. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan untuk x sama dengan minus 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi setelah kita melihat ada berapa angka di belakang koma, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa x sama dengan minus 0,6 merupakan akar persamaan atau merupakan nilai akar x dari persamaan nonlinear fx sama dengan x ditambah e pangkat x. Jadi sekali lagi, jika fx tidak ada bernilai 0, maka kita cari perkalian fx sebelumnya dan sesudahnya itu nilainya lebih kecil dari 0. Setelah kita dapat, kita tentukan lagi mana nilai fx yang mendekati dari 0. Dari hasil ini diketahui bahwa pada nilai x minus 0,6 itu nilai fx-nya mendekati 0 dibandingkan nilai x sama dengan minus 0,5.